Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Putri Puji Aisyah dengan NIM 23501911027. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kimia medisinal mengenai kajian penemuan dan pengembangan metilsantin dengan penghambatan fosfodiesterase sebagai bronkodilator. Sebagai pendahuluan, metilsantin merupakan golongan senyawa turunan santin yang memiliki satu atau lebih gugus metil pada kerangka purin dan dikenal memiliki aktivitas farmakologis pada sistem pernapasan, khususnya sebagai bronkodilator. Senyawa metilsantin yang paling banyak digunakan secara klinis adalah teopilin, yang telah digunakan sejak awal abad ke-20 dalam pengobatan penyakit obstruktif saluran nafas seperti asma dan COPD. Meskipun efektif sebagai bronkodilator oral, penggunaan teopilin saat ini semakin berkurang karena indeks terapi yang sempit serta berkembangnya agonis beta 2 inhalasi yang lebih selektif dan aman. Lalu pada mekanisme molekuler metilsantin, efek bronkodilator metilsantin terutama berkaitan dengan kemampuannya menghambat enzim fosfodiesterase, khususnya isoenzim fosfodiesterase 3 dan 4. Enzim ini tuh berperan dalam pemecahan silik adenosin monofosfat dan silik guanosin monofosfat di dalam sel. Penghambatan fosfodiesterase inilah yang menyebabkan peningkatan kadar CAMP intraseluler pada autopolos bronkus, yang kemudian mengaktifasi protein kinase A dan memicu relaksasi otot polos saluran napas sehingga menghasilkan efek bronkodilatasi. Selain penghambatan fosfodiesterase, metilsantin juga memiliki mekanisme kerja lain seperti antagonisme non-selektif terhadap reseptor adenosin dan aktivasi histon deasetilase. Antagonisme reseptor adenosin berperan dalam menurunkan bronkotriksi yang dimediasi adenosin, sedangkan aktivasi histon deasetilase itu berkontribusi pada efek antiinflamasi melalui penekanan ekspresi gen proinflamasi. Namun, pada mekanisme ini tidak berperan dominan dalam bronkodilasi akut dan lebih berkaitan dengan efek antiinflamasi serta modulasi respon imun. Lalu, pada gambar berikut ini merupakan mekanisme kerja dari metilsantin. Jadi, pada otot polos bronkus, kadar CAMP berperan penting dalam mengatur tonus bronkial. Peningkatan CAMP ini akan menyebabkan relaksasi otot polos sehingga terjadi bronkodilatasi. Dalam kondisi normal, CAMP dibentuk dari ATP oleh adenilat silase dan kemudian diuraikan oleh enzim fosfodiesterase menjadi AMP. Obat golongan metilsantin ini seperti teofilin bekerja dengan menghambat enzim fosfodiesterase sehingga pemecahan CAMP terhambat dan kadar CAMP intraseluler meningkat. Peningkatan CAMP ini menurunkan tonus bronkial dan memicu relaksasi otot polos bronkus yang pada akhirnya menghasilkan efek bronkodilatasi. Mekanisme ini merupakan efek utama metilsantin dalam meningkatkan aliran udara pada saluran napas. Selain itu juga, teofilin bekerja sebagai antagonis reseptor adenosin. Adenosin secara fisiologis dapat menyebabkan bronkokonstriksi sehingga pemblokiran reseptor adenosin oleh metilsantin akan menghambat bronkokonstriktor tersebut dan semakin mendukung terjadinya bronkodilatasi. Selanjutnya, fosfodiesterase merupakan keluarga enzim yang berfungsi menghidrolisis CAMP dan CGMP sehingga mengatur durasi dan intensitas sinyal intraseluler. Hingga saat ini telah diidentifikasi lebih dari 11 keluarga fosfodiesterase dengan distribusi jaringan dan fungsi biologis yang berbeda. Dalam sistem pernapasan, fosfodiesterase 3 dan fosfodiesterase 4 berperan penting dalam regulasi tonus otot polos bronkus dan respon inflamasi. Aktivitas fosfodiesterase yang meningkat menyebabkan penurunan kadar CAMP dan meningkatkan kontraksi otot polos sehingga penghambatan fosfodiesterase menjadi target utama dalam terapi bronkodilator. Selain itu, penghambatan fosfodiesterase juga kemungkinan menjadi penyebab beberapa efek samping teofilin yang paling sering terjadi, termasuk mual dan muntah pada fosfodiesterase 4, palpitasi dan aritmia jantung pada fosfodiesterase 3, serta sakit kepala pada fosfodiesterase 4. Selanjutnya, metilsantin sebagai bronkodilator. Metilsantin adalah turunan santin yang meliputi teopilin, kafein, dan teobromin. Dari ketiga senyawa tersebut,
Teopilin paling banyak digunakan dalam terapi asma COPD karena efek bronkodilatornya paling kuat. Efek ini terjadi karena metilsantin menghambat enzim fosfodiesterase sehingga kadar CAMP di otot polos bronkus meningkat. Peningkatan CAMP inilah yang mengaktifkan PKA dan menyebabkan relaksasi otot polos yang akhirnya memperlancar aliran udara. Selanjutnya, sejarah dan klasifikasi metilsantin. Metilsantin merupakan golongan senyawa alami yang pertama kali diidentifikasi dari bahan alam yang telah lama dikonsumsi manusia, seperti kopi, teh, dan kakao. Senyawa santin dan turunannya telah dikenal sejak abad ke-19 melalui isolasi kafein dan teobromin dari tanaman tersebut. Kemudian, teopilin berhasil diisolasi dari daun teh dan diidentifikasi memiliki aktivitas biologis terhadap sistem pernapasan. Penggunaan teopilin sebagai bronkodilator mulai berkembang pada awal abad ke-20 setelah efek relaksasi otot polos bronkusnya diamati pada pasien asma dan sejak saat itu digunakan sebagai salah satu terapi oral utama penyakit obstruksi saluran nafas sebelum ditemukannya agonis beta 2 adrenergic dan kortikosteroid inhalasi. Meskipun penggunaannya menurun karena indeks terapi yang sempit dan resiko efek samping, teopilin tetap memiliki nilai historis dan ilmiah penting dalam perkembangan farmakoterapi asma dan COPD. Secara kimia, metilsantin diklasifikasikan sebagai turunan santin berdasarkan jumlah dan posisi gugus metil yang terikat pada inti purin, di mana perbedaan substitusi gugus metil ini mempengaruhi sifat fisikokimia, afinitas terhadap target biologis, serta profil farmakologinya. Klasifikasi utama metilsantin meliputi kafein, teopilin, dan teobromin. Dalam farmakologi pernapasan, teopilin merupakan metilsantin yang paling relevan secara klinis karena memiliki aktivitas bronkodilator yang lebih nyata dibandingkan kafein dan teobromin. Selain senyawa alami, dikembangkan pula turunan sintetis metilsantin seperti doxyphylline yang dirancang untuk mempertahankan efek bronkodilator dengan mengurangi efek samping, terutama yang berkaitan dengan antagonisme reseptor adenosin. Selanjutnya, target dan lead compound dalam pengembangan obat berbasis metilsantin, fosfodiesterase dipilih sebagai target utama karena perannya dalam mengatur kadar CAMP pada otot bawah saluran napas. Teopilin juga berperan sebagai senyawa awal atau lead compound dengan struktur inti santin yang mampu menghambat fosfodiesterase secara non-selektif, terutama fosfodiesterase 3 dan fosfodiesterase 4. Meskipun efektif, sifat non-selektif ini menyebabkan indeks terapeutik yang sempit dan meningkatkan risiko efek samping sehingga diperlukan pengembangan turutan yang lebih aman. Lalu pada optimasi struktur dasar, optimasi struktur kimia metilsantin dilakukan dengan memodifikasi substituen pada inti santin untuk meningkatkan selektivitas terhadap fosfodiesterase dan menurunkan efek samping. Inti santin memungkinkan penempatan gugus kimia pada posisi tertentu, terutama pada atom nitrogen N1, N3, dan N7. Modifikasi gugus alkil pada posisi N3 diketahui dapat meningkatkan afinitas terhadap fosfodiesterase 4 sehingga efek bronkodilator menjadi lebih kuat. Selain itu, penambahan gugus tertentu juga mempengaruhi lipofilisitas dan kemampuan molekul berinteraksi dengan sisi aktif enzim, yang berpengaruh langsung terhadap selektivitas dan aktivitas biologis senyawa. Substituen nonpolar pada posisi N1 dapat meningkatkan interaksi hidrofobik dengan fosfodiesterase dan mempertahankan potensi bronkodilator, sedangkan substitusi pada posisi N7 cenderung menurunkan aktivitas. Penempatan substituen ini yang tepat memungkinkan selektivitas terhadap isoenzim fosfodiesterase tertentu sehingga efek samping dapat diminimalkan. Kajian hubungan struktur aktivitas menunjukkan bahwa intisantin merupakan bagian utama yang bertanggung jawab terhadap aktivitas penghambatan fosfodiesterase. Substitusi pada posisi N1, N3, dan N7 itu berpengaruh terhadap afinitas senyawa terhadap isoenzim fosfodiesterase serta selektivitas farmakologinya. Modifikasi struktur metilsantin inilah dapat meningkatkan potensi bronkodilator melalui peningkatan afinitas terhadap fosfodiesterase, namun jika tidak dikontrol dengan baik juga dapat meningkatkan risiko efek samping. Oleh karena itu, studi SAR menjadi dasar penting dalam menyeimbangkan potensi biologis dan keamanan senyawa hasil pengembangan. Selanjutnya ada hasil pengembangan metilsantin.
Salah satu hasil pengembangan metilsantin adalah doksifilin, turunan santin yang dirancang untuk mempertahankan aktivitas bronkodilator dengan efek samping yang lebih minimal. Modifikasi struktur doksifilin menurunkan antagonisme terhadap reseptor adenosin, sehingga mengurangi resiko efek kardiovaskular dan stimulasi sistem saraf pusat. Secara farmakologis, doksifilin tetap menunjukkan aktivitas bronkodilator yang efektif melalui mekanisme terkait fosfodiesterase, menjadikannya contoh keberhasilan pendekatan kimia medisinal berbasis optimasi struktur dan analisis sal. Dapat disimpulkan bahwa metilsantin merupakan golongan senyawa bronkodilator yang bekerja terutama melalui penghambatan fosfodiesterase dan peningkatan kadar CMP intraseluler. Theophylline berperan sebagai lead compound dalam pengembangan golongan ini, namun keterbatasan selektivitasnya mendorong pengembangan turunan yang lebih aman. Pengembangan doxyphylline menunjukkan bahwa pendekatan kimia medisinal dan studi hubungan struktur aktivitas berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan keamanan obat bronkodilator. Baik, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang masih kurang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.